Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yogi Hermawan dari salah satu mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati yaitu kepada Bapak Uda Sukmana MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan membuat video guna untuk menyelesaikan tugas daripada ujian akhir semester genap yang bermateri tentang ketimpangan ekonomi. Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Ketimpangan sosial dapat diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan dalam status dan kedudukan di masyarakat, sehingga ketimpangan atau kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai gejala yang timbul di masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di sebuah lingkungan atau wilayah tertentu. Ketimpangan sosial ekonomi atau kesenjangan sosial ekonomi sudah menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena semakin sulitnya masyarakat kelas bawah menikmati akses hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ataupun kapitalis. Seperti dapat kita lihat sekarang ini, pengangguran dan skala bentuk kemiskinan semakin menjadi budaya tersendiri pada masyarakat kelas bawah saat ini, di mana kapitalisme saat ini sudah berubah bentuk menjadi kapitalis monopoli internasional melalui imperialismenya dan dikolaborasi dengan skema kebijakan yang didukung oleh negara. Di sini ada faktor-faktor penyebab dari ketimpangan ekonomi. Yang pertama adalah kondisi demografi. Kondisi demografi berkaitan dengan masalah kependudukan. Kondisi demografi antara satu masyarakat dengan yang lainnya berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan dengan yang pertama jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Poin yang kedua dari faktor penyebab ketimpangan ekonomi adalah kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan untuk semua orang. Pendidikan juga merupakan social elevator atau satuan mobilitas sosial bagi seseorang untuk meningkatkan statusnya. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Faktor ekonomi seringkali dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan wilayah tertinggal. Wilayah atau daerah yang memiliki sumber daya alam dan faktor produksi yang melimpah akan memperoleh pendapatan yang tinggi dan menjadi daerah yang maju dibandingkan daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam unggulan. Poin yang keempat, kondisi kesehatan. Fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah menyebabkan tingkat dan kualitas kesehatan masyarakat berbeda. Pemenuhan atas fasilitas kesehatan dan akan mempengaruhi sumber daya manusia di daerah setempat. Dan yang kelima, kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa kemiskinan adalah suratan takdir. Ada juga yang beranggapan bahwa kemiskinan dapat terjadi karena seseorang tersebut malas, tidak kreatif, dan tidak punya etos kerja. Menurut pendapat saya, akan faktor-faktor tersebut mungkin benar adanya. Tetapi untuk poin kelima tentang kemiskinan, bahwa kejadian tersebut tidak terjadi hanya karena kemampuan atau ketidakmampuan atau ketidakkreatifan kita dalam menjalani hidup. Tetapi situasi tersebut telah membuktikan bahwa problematika atau permasalahan masyarakat di dunia maupun di Indonesia adalah kemiskinan yang sengaja diciptakan secara sistematis dan struktural oleh sistem ekonomi kapitalisme untuk dapat terus mencuri nilai lebih dari hasil produksi kelas bawah. Selanjutnya ada contoh ketimpangan sosial. Yang pertama adalah orang yang berpendidikan tinggi atau formal lebih mudah mendapatkan akses pekerjaan dibandingkan orang yang tidak berpendidikan formal. Yang kedua, peradilan yang lebih memihak orang kelas atas dibandingkan kelas bawah dalam menjatuhkan hukuman. Yang ketiga, kurangnya fasilitas umum bagi kaum difabel atau cacat seperti jalan, transportasi, dengan lain-lain.
Yang keempat, standarisasi pendidikan dengan dilaksanakan ujian nasional tanpa mempertimbangkan kualitas pendidikan di berbagai wilayah yang tidak merata. Dan yang terakhir, orang yang berpenampilan dan berpakaian mahal dan bagus mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan orang yang berpakaian apa adanya. Baik, sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan.